Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solo. Pada hari ini saya bersama rekan sejawat saya. Ya, selamat kenal Bu. Perkenalkan, nama saya Bapak Jan Ahmad SPDI. Kebetulan saya mengajar di kelas 2 di SDN 04 Sultan. Iya, baik Bapak. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Yuk kita simak video selengkapnya. Oke, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, pada 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa saya mendapatkan tugas akan melaksanakan supervisi di lokal Bapak. Dan Alhamdulillah Bapak mengikutinya. Ya. Untuk supervisi akademik kali ini ada 3 tahapan Pak yang akan kita lalui. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga nantinya pasca observasi. Dan untuk kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi, di mana harapan kita pada hari ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait persiapan Bapak untuk supervisi besok, dan juga supervisi besok dapat berjalan lancar dengan amin ya Bapak. Dan juga bisa meningkatkan kemampuan Bapak dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak, untuk percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu, apa harapan Bapak dari pertemuan kita pada hari ini? Harapan saya pertemuan kita hari ini, saya ingin mengetahui bagaimana proses untuk supervisi yang akan kita lakukan pada hari besok. Oh, begitu ya Pak. Jadi untuk supervisi besok, terkait supervisi besok Pak, kalau saya boleh tahu, besok Bapak akan menyampaikan materi tentang apa? Kebetulan pada hari besok itu materi yang kita ajarkan kepada kita itu materi pecahan, itu juga studi matematika, pecahan tentang setengah, sepertiga dan seperempat. Oh iya, berarti dari studi matematika, berarti Bapak mengajarkan tentang pecahan ya Pak? Iya. Jadi dari materi pecahan ini Bapak nanti tentu ada tujuan pembelajarannya ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa Pak tujuan dari pembelajaran Bapak? Untuk tujuan pembelajaran mengenai materi pecahan ini adalah pertama adalah peserta didik kita bisa menunjukkan pecahan setengah, sepertiga dan seperempat dari benda yang utuh yang dibagi dengan sama besar. Kemudian yang kedua nanti tujuannya adalah agar peserta didik kita juga bisa menamai pecahan seperti setengah, sepertiga dan seperempat, dan bisa menunjukkan benda ini sesuai dengan yang dibagi sama besar. Oke, berarti Bapak nanti dalam pembelajarannya menggunakan media apa kira-kira itu Pak? Media pembelajaran yang kita gunakan nanti adalah media kita akan menggunakan Infocus, kemudian ada media seperti berupa gambar nanti, kemudian kita juga menayangkan video agar anak kita lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Berarti di sini berarti siswa Bapak nantinya bisa paham, oh ini pecahan seperempat, Iya. ini pecahan setengah, dan Iya. ini pecahan sepertiga. Sepertiga. Berarti di dalam pembelajaran nanti siswa Bapak nanti itu hanya melihat video atau bagaimana Pak? Nah, selain melihat video, anak peserta didik nanti juga akan menunjukkan mana ini yang pecah setengah, sepertiga dan seperempat. Nanti istilahnya kita menggunakan nanti strategi inquiry. Kita akan melibatkan peserta didik kita dalam proses belajar mengajar. Iya, berarti siswa itu menemukan
berarti dia bisa menemukan oh ini besar setengah, berarti media maksudnya alat apa yang Bapak gunakan sehingga siswa itu bisa ini setengah, ini seperempat, alat bantunya apa? Istilahnya alat yang lebih fokus, yang lebih bagus ini nanti yang bisa dipahami oleh anak, kita akan membawa sebuah buah-buahan, nanti akan misalnya sebuah apel atau buah nanti. Kalau untuk menunjukkan pecahan setengah, nanti akan kita bagi dua sama besar apel tersebut. Kalau sepertiga nanti apel nanti akan kita bagi 3 sama besar. Misalnya kalau seperempat, apel yang satu nanti akan kita bagi 4 dengan sama besar. Oh, berarti Bapak nanti akan menggunakan media nyata, Iya, media nyata. Membawa buah-buahan, buah apel, mungkin apa lipasnya buah jeruk ya Pak ya. Iya, Nah, jadi nanti kita kupas jeruknya, mungkin akan kita hitung berapa isinya. Iya, Luar biasa ya Pak ya, udah hebat Bapak ya, tidak keren ya. Nanti dalam pembelajaran itu Pak, kira-kira yang ingin Bapak kembangkan itu apa kira-kira? Istilahnya nanti dalam pembelajaran pecahan berarti Bapak tadi mengangkat siswa mampu menemukan atau menyebutkan ini pecahan berapa. Bentuk-bentuk pecahan siswa dan mampu ini yang dikembangkan itu berarti siswa mampu menyebutkan pecahan dari benda yang kita tayangkan begitu ya. Iya, betul sekali. Ya berarti udah bagus ya Pak ya. Kemudian kalau boleh saya tahu juga Pak, kira-kira untuk supervisi besok apa saja yang sudah Bapak persiapkan Pak? Baik Ibu, untuk persiapan supervisi untuk besok, yang pertama sekali adalah kita sebagai guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. PP, kemudian media pembelajarannya. Sebetulnya juga kita lebih menariknya kita menggunakan Infocus agar bisa menayangkan beberapa video yang menunjukkan pecahan. Ya, berarti Bapak udah siap ya Pak ya. Berarti untuk besok Bapak sudah punya RPP-nya, sudah siap dengan medianya, dan juga mungkin sudah siap dengan RKPD-nya mungkin ya Pak ya. Ya, berarti untuk persiapan Bapak udah oke kayaknya Pak, udah siap untuk supervisi kayaknya besok Pak. Kemudian Pak, dalam supervisi besok strategi apa yang Bapak gunakan untuk supervisi besok? Nah ya, seperti yang disampaikan tadi, untuk pembelajaran kali ini tentang pecahan kita menggunakan strategi inti diri. Jadi strategi inti diri ini kita melibatkan seluruh peserta didik kita agar bisa menunjukkan dan menamai anak pecahan 1/2, sepertiga dan seperempat. Berarti siswa menentukan sendiri. Nanti mungkin dalam pembelajarannya siswa dibagi berkelompok atau di meja masing-masing. Nanti ada yang kita bagi berkelompok, nanti ada yang individu. Iya, berarti intinya semua siswa nanti aktif ya Pak ya. Nanti dia menentukan, nanti dia bermain-main dengan alat yang kita bawa. Iya. Ya, seru sekali kayaknya besok itu Pak. Berarti udah bagus Pak, udah keren, udah luar biasa. Kira-kira kayaknya Bapak udah siap nih untuk masuk lokal. Insya Allah. Nah, jadi kapan kita kira-kira untuk di dalam lokalnya ini Pak untuk observasinya? Insya Allah itu akan kita lakukan nantinya pada hari Selasa besok Ibu. Hari Selasa besok Insya Allah. Jam berapa Pak? Di jam yang pertama. Jam yang pertama Insya Allah. Nah, itulah observasi kali ini kami akan masuk di lokal pada hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak semuanya? Amin amin ya robbal. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, sebelum kita berdoa, ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3.
Jadilah jembatan panjang, dua jari kananku, dua jari kiriku. Bungamu menjadi empat, jadilah kamera Inggris. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku. Bungamu menjadi enam, jadilah menara Inggris. Empat jari kananku, empat jari kiriku. Bungamu menjadi delapan, jadilah telinga empat. Empat lima jari kananku, lima jari kiriku. Bungamu menjadi sepuluh sinar yang berdoa. Siap. Siap baik. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai. Nah, baik anak-anak bapak semuanya, sebelum kita masuk pelajaran, kita absen dulu. Abdul Rahman Rauf, Ajak Abdillah Pasha, Al-Zakran Saimah, Azimah Anas Akila, Aziza Putri Ayu, Imam Bartolina Putra, Bilqis Ufaira Okki, Cynthia Kristi Adalia, Jafa Ibnu Hafiz, Fahira Salwa Nabila, Baradiatul Jannah, Irfan Zakaria Jumaidi, Muhammad Abdul Rasid, Muhammad Azimi Fajar, Muhammad Amin Arafik, Muhammad Ibrahim Jam, Muhammad Rafatan. Nah, tidak ada kabarnya Rafatan. Oh, tidak ada. Kalau dia sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin amin ya Robbal. Siti Habibah Nur Hasanah, Sakira Muazzara Aina, Zahra Nazira Febriana. Hadir? Hadir tadi pagi ibunya melalui bapak, katanya jarang sakit. Kita doakan juga semoga lekas sembuh. Amin amin ya Rabbal. Raya Juan Maharani, Deva Absin Nisa. Alhamdulillah baik. Berarti yang tidak hadir ada 2 orang anak bapak yang sedang sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh. Baik, anak-anak bapak, sebelum kita masuk pelajaran, hari ini kita akan melanjutkan pada kita yaitu matematika. Pelajaran kita hari ini matematika, yaitu tentang pecahan. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini,
Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang pecahan. Apa tujuannya? Yang pertama, agar anak Bapak bisa mengetahui mana itu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Bagus. Yang kedua, agar anak Bapak bisa menamai mana yang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di sini ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, sebelum kita masuk, apa itu pecahan? Nah, di depan tidak ada artinya. Pecahan dapat kita artikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Yang utuh itu tahu anak Bapak apa artinya? Yang utuh satu dia. Baik, kemudian agar anak Bapak lebih memahami tentang pecahan kita, 1/2, kemudian 1/3, dan 1/4. 1/2, 1/3, 1/4. Yang satu ini disebut dengan penyilang. Yang di bawahnya kita sebut dengan penyebut. Coba perhatikan ke depan. 1/4, 1/3, 1/2. Yang bagian atasnya ini disebut dengan penyilang. Yang di bawahnya disebut dengan penyebut. Nah, sekarang lebih paham anak Bapak, kita akan langsung praktekkan. Tadi disebutkan di sini pecahan itu adalah bagian yang sebagai bagian sesuatu yang utuh. Agar anak Bapak bisa memahami tentang pecahan, lupakannya dulu. Ini apa namanya? Semangka. Ada yang suka semangka? Suka semuanya. Sekarang Pak tanya, di tangan Bapak ini ada berapa buah semangkanya? 1. Masih utuh? Masih. Sudah Bapak bagi apa belum? Belum. Inilah yang namanya disebut dengan utuh. Belum kita bagi, belum kita pecah menjadi beberapa bagian. Baik, kita masuk saja dulu. 1/2 atau setengah. Lihat, perhatikan ke depan. Tadi semangkanya 1. Sekarang kita bagi setengah. Bagi setengah sama besar. Bisa kita bagi setengah sama besar ini? Kita bagi. Coba kita bagi ya. Coba perhatikan ke depan. Kita bagi. Coba 2 orang anak Bapak maju ke depan. Ajak, silakan ke depan. Nah, sama Rasin, ayo. Nah, perhatikan ke depan, teman kita di depan. Ya, sini. Tadi semangkanya berapa? 1. Sekarang Bapak bagi 2 sama besar. Bapak kasih sama Agam 1. Pak bagi sama Rasin 1. Coba diangkatnya. Nah, pegang. Coba perhatikan temannya di depan. Kalau Bapak tanya, Rasin, jadi berapa itunya yang dipegangnya? Setengah. Dia betul setengah ini. Dia setengah. Nah, kalau si Agam berapa dia? Setengah. Sekarang Bapak gabung. Gabung. Jadi berapa dia? Jadi berapa?
adalah satu yang kita bagi sama besar. Inilah yang disebut dengan setengah. Silakan bergantian Bapak. Terima kasih. Kemudian kita masuk 1/3 dan 1/4. Sama model tadi. Dalam satu ini cuma satu buah. Kita bagi 3 sama besar. Kita bagi 4 sama besar. Kalau kita bagi 3 berarti pecahnya berapa? Pecahnya berapa? 1/3. Kalau kita bagi 4, 1/4. Coba Bapak bagi dulu ya. Nanti ditunjukkan. Coba 4 orang ke depan. Raya, Aziza, Bilgis, sama Aina. Silakan di depan. Coba dipegang ini. Coba dipegang ini. Coba dipegang ini. Ya. Ini lagi. Nah, coba perhatikan semuanya di depan. Tadi semulanya berapa kemampuannya tadi? 1. Bapak bagi berapa ini? Bapak bagi berapa? Bagi 4. Berarti dia menunjukkan pecahan 1 dan 4. Sekarang Bapak tanya lagi. Kenapa yang dipegang oleh Einah ini berapa pecahannya? 1/4. Yang dipegang oleh Bilgis 1/4. Yang dipegang oleh Raya 1/4. Yang dipegang oleh Aziza 1/4. Jadi yang 1/4 itu adalah 1 buah semangkanya kita bagi 4 sama besar. Nah, terima kasih. Seperti itu juga dengan 1/3. Nah, baik, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan nggak Bapak semuanya? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Mana yang 1/2? Mana yang 1/3? Dan mana yang 1/4? Agar anak Bapak lebih memahami, kita lihat video yang satu ini. Hebat, selamat datang di Jadi Pintar. Lagi dengan Siska. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana. Bagaimana sih caranya? Yuk masuk kelas. Subscribe, like, dan share agar teman-teman kamu juga bisa belajar dari video ini. Ini dia materi kita hari ini, pecahan sederhana. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pecahan setengah. Lalu ada juga pecahan sepertiga dan pecahan seperempat. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk pelajaran pecahan kali ini, mau ajak anak hebat juga nih untuk belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Jadi, pengen supaya anak hebat juga tahu kita punya budaya yang harus kita ketahui ya. Nah, ngomong soal budaya nih, ada satu lagu. Kamu tahu tidak ya? Ini lagu dari budaya mana ya? Kira-kira gini nih lagunya.
Yuk kita nonton ondel-ondel. Benar ya ini? Benar. Ondel-ondel, yuk. Ondel-ondel adik anaknya. Anaknya gigil berbicara. Dari mana tuh? Kita ya dari Betawi. Dari mana? Betawi. Jakarta. Nah, sekarang kita masuk aja ke pembahasan pecahan yang pertama, yaitu pecahan setengah. Nah, pecahan setengah. Sekarang setengah itu apa ya? Nah, setengah yaitu ketika sebuah benda dibagi dua sama besar. Setengah itu berarti bendanya dibagi dua sama besar. Nah, dibagi dua sama besar. Nah, untuk setengah ini biasanya dilambangkan seperti ini. Ada satu, ada garis kecil, dan ada dua. Nah, satu itu adalah pembilang. Bilang ya. Kemudian ada garis kecil itu apa sih, Mas? Benda. Duanya itu adalah penyebut. Oke, sampai situ ya. Nah, sekarang nih untuk satu ada garis kecil, kemudian ada dua itu dibacanya seperti apa? Nah, jadi yang dibacanya adalah 1/2 atau 1/2. Kamu bisa pilih yang mana yang lebih suka kamu gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya nih. Contohnya tadi kan Mike bilang nih kita akan belajar tentang budaya Betawi. Jadi Mike akan, nah ini Mike punya contohnya. Ini makanan khas dari Betawi. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, benar. Ini Apa namanya? Jerman. Bagus. Nanti datang ke Jakarta boleh nih. Ada berapa buah ini? Kita mulai ya. Nah, kita belajar tentang pecahan setengah. Pecahan setengah. Nah, berarti ini kan telurnya utuh ya. Nah, telurnya utuh. Sekarang karena kita pecahan setengah berarti dibagi dua ya. Berarti kan pecahan setengah itu berarti dibagi dua. Yuk kita bagi dua. Nah, sudah dibagi dua. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu adalah setengah telur dan yang di sebelah kanan juga setengah telur. Nah, sekarang yang di sini, nah, jadi dari satu pembuatan kerak telur tadi yang kita bagi dua, berarti satu kerak telur itu berasal dari dua potong ya, dua potong kerak telur ya, digabungkan. Nah, berarti satu bagiannya itu, nah bagian itu adalah 1/2. Artinya 1 bagian dari 2 bagian keseluruhan. Nah, jadi ini kan sama. Ini kan juga 1/2. Artinya sama juga 1 bagian dari 2 bagian keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan seperti nah, sepertiga itu berarti sebuah benda dibagi 3 sama besar. 3 berarti harus dibagi 3 sama besar. Kalau tidak sama besar kan tidak bisa. Nah, begitu. Nah, untuk sepertiga pecahan sepertiga dilambangkan dengan satu ambil kecilnya juga akhirnya ya juga. Nah, satu itu adalah pembilang yang di atas itu pembilang, dan kecilnya itu adalah per, dan tiganya itu adalah penyebut. Jadi yang di bawah itu pasti. Nah, untuk satu
ibadahnya adalah bisa satu bertobat atau sholat sunat. Nah, sekarang kita ke lakukan ini. Nah, ini Berarti kalau kita berempat, telurnya bisa lebih berapa? Kemudian kita ini dia. berarti dia telurnya potong. Nah, berarti satu beda itu adalah telur empat yang keempat. Jadi satu bagian dari empat bagian keseluruhan. Nah, sebenarnya ada keseluruhan juga ada satu lagi, ya telur empat. Ya, sebagai anak-anak hebat yang bekerja juga harus cinta dalam Tepuk tangan dulu. Kita yang terjadi kepada Ibu Mai yang telah menyampaikan melalui YouTube materi tentang pecahan. Jadi ada Bapak juga paham mana pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Baik, coba satu orang di depan. Coba Agam di depan. Nah, coba Agam. Silakan ada bagi di depan. Kita dan dia Bapak ingin ada Bapak menamai. Kira-kira nomor Bapak ini 1/3 kah? Atau 1/4 atau 1/2? Coba Agam buat waktunya berapa itu? Karena kita berbapak satu, kita bapak bagi dua. Jadi pecahnya berapa? Dua. Tepuk tangan untuk Adam. Sekarang coba Abimah. Ayo Abimah maju ke depan. Bapak dengan coklat. Ini coklat bapak satu. Lagi. Coba buat berapa pecahannya? Berapa? Satu pen. Berapa salah? Tepuk tangan untuk Abimah. Ada rapi dia, semangat semuanya. Nah, coba lauk ke depan. Lauk ke depan. Lauknya ini, sama tempe. Berapa pecahnya? Yuk. Berapa pecahnya lauk? 1/4 betul salah. Tepuk tangan untuk lauk. Jadi anak bapak sudah paham mana 1/2, 1/3 dan 1/4. Nanti akan bapak berikan latihan agar anak bapak lebih memahami materi tentang pecahan. Baik, mungkin bapak juga sekian terlebih dahulu. Bapak beri buka agar bisa dilaksanakan dibuat di rumah ya. Demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan materi pecahan anak bapak bisa memahami mengenai tentang pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Terima kasih semuanya anak bapak sudah belajar dengan semangat. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan supervisi tadi bagi kelas. Nah, kira-kira dari tadi bagaimana perasaan Bapak ketika di kelas? Alhamdulillah Bu, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah perasaan saya ketika
bangga sekali, senang sekali bisa menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan saya dan harapan saya. Alhamdulillah, berarti sangat semangat ya Pak ya, sangat senang sekali ketika di supervisi di kelas tadi ya Pak ya. Insya Allah. Jadi menurut Bapak nih, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya Pak? Kalau sesuai atau tidak sesuai, Ibu, kita berharapkan sesuai dengan rencana. Tapi alhamdulillah dari proses alhamdulillah bisa sudah mengarah sesuai harapan kita. Alhamdulillah. Kira-kira kalau dipresentasikan sudah berapa persen itu Pak kesuksesannya pembelajaran tadi? Kalau dipresentasikan sekitar 95% lah Bu. Alhamdulillah, ya sangat semangat ya tadi saya melihat Bapak mengajar sangat antusias sekali, siswanya aktif dan respon bagi siswa semuanya ya Pak ya. Kemudian Pak, dari proses PBM yang sudah Bapak lakukan tadi, apa saja Kak yang memuaskan bagi Bapak gitu Pak? Yang memuaskan istilahnya, yang sangat memuaskan sekali itu adalah peserta didik itu dapat terintegrasi langsung gitu, langsung terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Iya, berarti Langsung terlibat langsung gitu. siswa berarti dia langsung mempraktekkan. Jadi tadi ada dua media Bapak itu, ada media langsung ya Pak ya, Iya, sampai media ada langsung. buah kayaknya. Heeh. Jika siswa sebelum belajar siswa udah menarik karena ada buah nanti yang akan dibagikan. Jadi Iya. Bapak membagi-bagi, kemudian ada video lagi yang Bapak Iya, tayangkan. video yang lebih benar. Kira-kira Pak, dari dua media itu mana yang lebih menarik bagi siswa Pak? Kalau dilihat dari proses tadi, keduanya sangat menarik. Iya, luar biasa, keduanya sangat menarik ya Pak ya. Iya. Jadi pembelajarannya sudah hebat ya Pak ya, sudah 95%. Insya Allah. Jadi untuk pembelajaran tadi, apakah dari nilai-nilai yang di latihan siswa, apakah nilainya bagus Pak? Alhamdulillah Ibu, tadi setelah kita proses belajar mengajar, Ya. jadi juga jadi dengan tes tulis, alhamdulillah anak-anak sudah sesuai harapan kita nilainya Ibu. Alhamdulillah, berarti 95% kan masih ada 5% lagi ya Pak ya. Iya. Kira-kira kiat Bapak untuk menjadikan 100% apa kira-kira nanti Pak? Mungkin dalam proses belajar mengajar tadi mungkin saya akan lebih meningkatkan metode, Iya. kemudian daya tarik bagaimana siswa itu lebih tertarik lagi, lebih semangat lagi daripada tadi gitu. Ya, berarti Bapak mungkin menambah metode ya Pak ya. Mungkin Iya. tadi ada sebagian metode baru, mungkin ditambah lagi metode yang lebih menarik, atau mengkondisikan siswanya. Mungkin tadi hanya fokus dalam lokal, mungkin Bapak nanti akan membagi kelompok-kelompok supaya Iya. lebih berkreasi ya Pak ya. Ya, luar biasa sekali Bapak mengajarnya sangat antusias dan siswa pun juga sangat semangat gitu ya Pak ya. Insya Allah. Nah, jadi untuk pembelajaran berikutnya Pak, kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan sehingga siswa itu bisa lebih antusias lagi dalam pembelajarannya, kira-kira untuk apa? Mungkin strategi untuk lebih menarik lagi, Ya. mungkin kita akan lebih meningkatkan metode cara belajar kita, media pembelajarannya yang lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa tersebut agar lebih tertarik lagi. Ya, Pak, ya, semoga pembelajarannya lebih menyenangkan Lebih dan menyenangkan. lebih disenangi dari anak-anak ya. Oke Pak, mungkin itu yang bisa kita lakukan dalam pasca observasi ini Pak. Mudah-mudahan Bapak lebih antusias lagi dan siswanya lebih semangat lagi. Insya Allah. Ya, mungkin yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.